Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita sembah Tuhan sama-sama di tempat ini. Dan biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap kita di tempat ini. Kami rindu setiap waktu Tuhan selalu ada dekatmu. Setiap waktu Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kerinduanku berada dekatmu Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hatimu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan
jiwaku, kerinduanku, selalu senangkan hatimu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku, bagaikan ujian bagimu. Yesusku, yang di tanganmu, aku memujimu dengan segala hatiku, menyembahmu.
Puji nama Tuhan, mereka sedikitkan aku, katakan Tuhan Yesus baik. Dia terlalu hebat, dia terlalu dahsyat bagi kita semua. Amin. Sama-sama kita puji berkuasa itu di surga. Kita
Bapak Ibu masih mau memuji Tuhan? Satu pujian lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Yes Lord, karena hanya dekat dengan Tuhan kami dapat ketenangan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kami menjadi orang yang menang. Kau sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes. Amin. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu.
menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu Tuhan, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Angkat dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku Hanya dekat Allah saja kami tenang, sebab daripadanya lah kekuatan yang diberikan bagi kami. Kami selalu mau rindu untuk ada di dalam rencana-rencana-Mu Tuhan, sebab rencana-Mu indah dan tidak pernah gagal, sebab Engkau mampu melakukan segala sesuatu. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau telah disenangkan lewat pujian penyembahan kami, dan setiap hati kami telah menjadi tanah hati yang baik,
tanah hati yang subur untuk siap ditaburi benih firman Tuhan, supaya benih firman Tuhan ini akan bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami untuk menyenangkan hati Tuhan dan memberkati sesama kami. Urapan-Mu turun atas kami semua ya Bapa, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun semua kami yang mendengarkannya, agar lewat kebenaran firman Tuhan ini makin hari kehidupan kami makin diserupakan dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Demikian pun para pelayan altar. Shalom. Iya, belum semua. Shalom. Iya, masih tetap semangat Bapak Ibu? Iya, di tengah kondisi keadaan yang seperti ini, kita harus tetap optimis. Kita harus tetap semangat. Kalau orang lain melihat keadaan ini, mereka merasa madesu, artinya masa depan suram karena tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi saudara dan saya di dalam Tuhan tetap masih punya harapan dan punya masa depan. Amin. Iya. Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini di jam pertama tema masih tetap sama tentang iman. Dan saya percaya walaupun tema ini berulang-ulang dalam tahun ini, tetapi saya percaya ini bukan saja sekedar kita bicarakan, tapi harus kita tumbuhkan, kita kuatkan dalam kehidupan kita di dunia yang semakin hari semakin jahat, dan di dalam dunia yang semakin hari semakin sukar ini. Sebab iman sesungguhnya adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan saudara dan saya, karena bukan saja menyangkut hidup hari ini, tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Alkitab katakan bahwa tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Melakukan segala sesuatu pun haruslah dengan iman, sebab kalau kita lakukan tanpa iman, maka kita berdosa. Dan pada akhirnya saat kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, yang Dia cari dalam pribadi saudara dan saya bukan hal yang lain yang kita miliki seperti harta benda, keuangan, pangkat dan jabatan dan apapun itu, tetapi yang Dia cari dan Dia ingin jumpai dalam kehidupan saudara dan saya adalah iman kita. Karena itu, membicarakan tentang iman, kita tidak perlu bosan mendengarkannya. Sebab dalam segala hal, iman itu akan selalu dipakai. Iman itu akan menjadi tumpuan hidup saudara dan saya selaku orang percaya. Sebab Alkitab berkata, orang yang benar akan hidup oleh percayanya, atau orang yang benar akan hidup oleh imannya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas bersama-sama tentang iman yang menjadikan kita sempurna. Ya kan? Iman tidak hanya keyakinan kita, permintaan doa kita untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan, tetapi iman juga akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang serupa dan segambar dengan Kristus, atau yang namanya kesempurnaan. Sebab tujuan akhir dalam kehidupan saudara dan saya, setiap orang percaya kepada Kristus, bukanlah sekedar berkat, bukanlah sekedar kesembuhan, bukanlah sekedar kebebasan atau naiknya sesuatu yang kita kerjakan. Sebab semua yang kita capai hari ini, pada akhirnya kita juga akan tinggalkan. Alkitab katakan bahwa karat dan ngengat akan merusakkannya. Pencuri datang, membongkar dan mencurinya. Tetapi jiwa saudara dan saya, harta yang di sorga, itulah yang menjadi target kita. Karena untuk mencapai itu, saudara dan saya harus punya kehidupan
yang serupa dan segambar dengan Kristus alias sempurna. Nah Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Ibrani 11 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-40. Dan kita akan membacakannya secara bersama-sama. Saya mengundang semua kita bangkit berdiri untuk menghargai dan menghormati firman Tuhan. Dan kita akan membacakannya secara bersama-sama dimulai dari hitungan ketiga. 2, 3. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab mereka dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan dira, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara ke padang gurun dan di pegunungan, dalam goa-goa dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini menggambarkan bahwa karena iman, tokoh-tokoh iman kita, saksi-saksi iman kita rela dan sadar memilih untuk menderita dan bahkan rela mati, walaupun mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sebab mereka meyakini bahwa Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik lagi bagi mereka. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelum ayat ini, saudara dan saya akan menemukan betapa hebatnya ya para tokoh-tokoh iman kita. Seperti Habel misalnya, di sana dikatakan karena iman telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari Kain kakaknya. Bahkan Nuh karena iman dengan petunjuk Allah telah tentang sesuatu yang belum kelihatan, ya, sesuatu yang belum kelihatan ini apa? Bencana air bah yang membinasakan dunia karena kejahatan dan keberdosaan manusia pada saat itu. Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Bahkan ayat-ayat berikutnya dikatakan Abraham karena iman taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya sebagai milik pusakanya, dan tetap mempercayai janji Tuhan akan keturunan yang Tuhan berikan baginya, walaupun Abraham dan Sarah telah lanjut usia, ya, telah hilang kekuatan dan telah kehilangan kesuburan. Tetapi kita melihat bahwa semua yang Tuhan janjikan, dan karena iman mereka taat, mereka memperolehnya walaupun melewati proses waktu yang mereka jalani. Tapi kalau kita melihat kepada bacaan kita tadi, di ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-30, di ayatnya yang 36 sampai 37 dikatakan ada pula yang diejek dan didera. Ini tokoh-tokoh iman juga yang mengalami hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dikatakan bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ini pun adalah tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Selain Abraham, selain Nuh, selain Habel dan lain sebagainya yang Alkitab catat dengan baik. Tetapi begini Bapak Ibu yang terkasih, memang benar iman itu tidak selamanya menjadikan hidup kita enak, iya kan? Orang yang beriman tidak selamanya menjalani kehidupan ini dengan baik. Sebab kalau kita cermati bacaan kita dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 40,
Memang ada sebagian memperoleh jawaban karena iman mereka. Tetapi ada juga bagian yang terakhir yang tadi kita baca, mereka tidak memperoleh apa-apa. Tetapi mereka memiliki pengharapan yang lebih baik daripada kehidupan hari ini, yaitu kekekalan di dalam kehidupan. Mereka rindu kehidupan mereka disempurnakan kelak. Karena itu memang iman tidak selamanya menjadikan hidup saudara kita dan saya itu enak. Tetapi iman menjadikan saudara dan saya selalu merasa enak di tengah keadaan yang tidak enak. Amin. Amin. Saya percaya tidak selamanya sesuatu yang kita harapkan dalam hidup ini terjadi. Lihat kan? Ada kalanya yang kita harapkan terjadi tidak sesuai dengan kita harapkan. Tetapi kemudian kalau kita memiliki sikap iman yang benar, kita akan tetap tenang. Kita tetap akan enak walaupun di tengah situasi yang tidak enak. Inilah iman yang sejati. Orang bisa tenang, orang bisa bersyukur, orang bisa nyaman kalau segala sesuatu yang diharapkan itu terjadi dalam kehidupannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi sebaliknya, jika itu tidak terjadi sesuai apa yang diharapkan, belum tentu semua orang bisa bersyukur di dalam segala hal. Amin. Padahal Alkitab katakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bukan saja dalam keadaan baik-baik, tetapi dalam keadaan yang tidak baik-baik pun kita tetap harus bisa mengucap syukur. Dan itu terjadi kalau kita memiliki iman yang sejati seperti tokoh-tokoh iman ini. Nah Bapak Ibu, target Tuhan, tujuan akhir Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya selaku orang percaya lebih dari sekedar berkat yang kita terima hari ini, lebih dari sekedar kesembuhan yang kita harapkan hari ini, lebih dari sekedar pemulihan ekonomi yang hari ini kita pulih. Sebab bagi Tuhan persoalan-persoalan yang demikian hanyalah hal yang mudah baginya untuk melakukan itu bagi saudara dan saya. Tetapi satu hal yang Ia mau dalam kehidupan saudara dan saya adalah kesempurnaan dalam kehidupan ini. Ya, kata sempurna dalam hidup ini seringkali menjadi perdebatan bukan saja di orang luar yang tidak mengenal Allah, tetapi di kalangan saudara dan saya, orang-orang percaya pun pasti akan memperdebatkan persoalan ini, bahwa bagaimana mungkin kita masih hidup di dunia ini bisa menjadi sempurna. Amin. Ada pepatah bilang, sayap belum tumbuh di belakang, di punggung, kaki masih injak tanah, alias belum jadi malaikat. Bagaimana ketorang bisa sempurna? Itu mustahil. Makanya ada orang yang berpandangan, yang penting bisa lakukan ini dan tidak melakukan yang lain, ya pasti cukuplah karena memang kita manusia. Dari 10 hukum Taurat, 10 perintah Tuhan, 4 bikin 6 tidak saja, itu sudah bisa karena kita manusia. Amin. Adakah mungkin antara kita, saudara dan saya, memiliki pandangan yang demikian? Bisa saja ada, mungkin dulu, tapi sekarang tidak. Tapi satu hal yang kita katakan, bahwa waktu kita lakukan yang satu, kita tidak mengabaikan yang lain. Artinya, kita harus melakukan sepenuhnya apa yang merupakan perintah Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu kalau dilakukan, kalau dengan kekuatan sendiri, tidak mungkin bisa tercapai. Itu harus dipergunakan dengan iman. Sebab sempurna adalah kewajiban, hal yang diwajibkan bagi saudara dan saya. Matius 5 ayatnya yang ke-48. Di sana dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kata harus artinya wajib. Amin. Kata harus bukan bilang kalau bisa.
Ya, kata harus bukan kalau mampu, tidak. Kalau dia mengatakan haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna, maka itu adalah perintah yang wajib saudara dan saya laksanakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi apakah perintah itu mustahil? Saya percaya tidak. Amin. Sebab apakah Bapak kita bukanlah Bapak yang baik? Saudara dan saya sering mendengungkan lagu Kau Bapakku yang baik. Amin. Dia Bapa yang baik. Bagaimana mungkin seorang Bapa yang baik memerintahkan suatu perintah yang mustahil dilakukan oleh seorang anaknya yang dia kasihi? Saudara dan saya sebagai orang tua pun dalam memerintahkan anak yang masih kecil, katakanlah anak yang masih berumur 7 tahun, pasti kita akan suruh untuk lakukan sesuai dengan apa yang dia bisa lakukan. Tidak mungkin kita suruh dia membetulkan atau mengganti ban yang kempes, ya, ban mobil misalnya, padahal usianya baru 7 tahun. Pasti anak itu akan bilang, ini Bapak nih, kalau misalnya Bapak orang ada miring kapan, iya kan? Pegang kunci saja yang kuat. Apalagi buka ban yang melekat kuat begitu. Yang biasanya orang dewasa mau buka harus naik injak berdiri loncat-loncat baru ban itu terbuka. Lalu saya yang umur 7 tahun ini mana bisa melakukan itu? Nah, kalau Bapak dunia yang jahat saja, ya, Alkitab katakan tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Artinya kalau dia bikin sesuatu, dia suruh lakukan sesuatu, dia tahu bahwa kita sanggup melakukannya. Apalagi Bapa yang di sorga. Amin. Bapa kita, Bapa yang baik. Kalau dia suruh saudara dan saya harus sempurna, karena harus sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna, adalah hal yang perlu dilakukan, tidak perlu dilakukan. Hal yang sebenarnya memang bisa kita lakukan, karena sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan saudara, yang di dalamnya perintah-perintah dan larangan-larangan Tuhan serta janji-janji Tuhan, dia pasti akan memberikan fasilitas bagi saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan sebagai kompas kehidupan dia berikan. Roh Kudus yang menuntun saudara dan saya sepanjang hidup ini untuk setia kepada Dia, Dia berikan tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Bahkan keadaan sekeliling yang mungkin terjadi di luar kendali kita dan kemauan kita, itu pun bagian proses dalam pembentukan saudara dan saya. Makanya Tuhan yang adalah Bapa yang baik tidak akan pernah memberikan sesuatu perintah untuk merusak bahkan membinasakan kehidupan saudara dan saya. Sebab perintahnya itu jelas, hanya untuk demi kebaikan saudara dan saya, termasuk menjadi sempurna seperti Bapa di sorga. Ya, karena itu bagaimana kita bisa melakukannya, harus kita lakukan dengan iman. Makanya hari ini kita berbicara iman menjadikan kita sempurna. Di dalam Ibrani 12 ayat 2, di sana dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Mata yang tertuju kepada Tuhan, pandangan yang tertuju kepada Yesus, iman yang bertumbuh kepada Yesus, itulah yang akan menuntun saudara dan saya untuk mencapai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga. Karena itu tidak perlu kita ragukan, ya kan? Tidak perlu lagi kita perdebatkan di kalangan kita orang percaya bahwa kita bisa atau tidak. Tapi sebaliknya, marilah ya kita melakukan bagian-bagian yang harus kita lakukan, agar supaya kehidupan dan saya, saudara dan saya, akan sampai pada target Allah, yaitu menjadikan saudara dan saya serupa dan segambar dengan Tuhan, atau sempurna yang dikatakan di dalam ayat ini.
Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kalau kita bisa sempurna jika kita mau mengoreksi diri. Galatia 6 ayat 4, di sana dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ya, yang dimaksud ayat ini dengan pekerjaan sendiri adalah perbuatan atau perilaku kita sendiri. Seringkali dalam suatu permasalahan kita selalu mempersalahkan orang lain. Oh, karena dia, makanya saya jadi begini. Oh, karena keadaan, akhirnya hidup saya jadi begini. Keadaan dan sifat-sifat seperti ini tidak akan pernah membangun kehidupan saudara dan saya untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Sebab bagaimanapun kita bisa melihat kekurangan pada diri kita, karena kalau yang kita lihat hanyalah pada orang lain. Amin. Amin. Saya percaya apapun keadaan yang hari ini kita alami, lebih baik ya saudara cek diri sendiri. Itu jauh lebih baik. Karena di dalam introspeksi akan diri sendiri, mengkoreksi diri sendiri, kita akan tahu kita ini salah apa. Ya kan? Waktu kita koreksi diri sendiri, kita akan tahu kita ini kurang apa sebenarnya. Waktu kita koreksi diri sendiri, kita akan tahu maunya Tuhan dalam hidup kita ini apa. Ya kan? Kalau kita hanya lihat orang lain, aduh, beta bangkrut ini karena orang ini. Ya kan? Beta turun jabatan karena si ini. Maka saudara dan saya tidak akan pernah melihat segala hal yang perlu dibenahi dalam kehidupan kita untuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena yang kita soroti adalah orang lain, yang kita salahkan adalah orang lain, yang kita hakimi adalah orang lain. Saudara, waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka tidak langsung diusir dari Taman Eden. Alkitab mencatat Tuhan masih mencari mereka. Tuhan masih ingin menemukan mereka. Tetapi waktu mereka saling mempersalahkan, Hawa kasih salah ulang, Adam kasih salah Hawa. Di saat itulah saling mempersalahkan terjadi, maka mereka diusir keluar dari Taman Eden. Amin. Mari kita baca baik-baik. Waktu mereka berbuat dosa, waktu mereka tidak taat, Tuhan masih cari mereka di dalam Taman Eden. Ya kan? Waktu Tuhan bilang, kenapa engkau bersembunyi? Kami malu karena telanjang. Ya kan? Kenapa kamu telanjang? Apakah kamu telah makan buah yang telah dilarang? Mereka mengaku bukan karena diri sendiri langsung, tapi Hawa bilang karena ular itu Tuhan. Dia goda beta, makanya beta makan. Ya kan? Lalu tanya Adam bilang karena perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Seakan-akan Adam bilang karena Tuhan saja. Iya kan? Kalau perempuan ini saya taruh di pinggir, semungkin beta tidak taat kepada Tuhan. Tuhan yang mau yang begitu. Tuhan mau saudara dan saya gentleman. Kalau kita salah, kita katakan kita salah. Supaya apa? Kita bisa benahi diri. Tapi kalau kita mempersalahkan orang lain, kita mempersalahkan keadaan, maka pengkoreksian diri dalam pribadi diri kita tidak akan pernah terjadi. Makanya ada orang yang tidak pernah bisa berubah-ubah dalam hidupnya sepanjang tahun dia mengikuti Tuhan, bahkan setia dia dalam pelayanan, tetapi tidak mengalami perubahan karena satu hal yang dia lakukan adalah tidak mengkoreksi diri sendiri atas keadaan yang dia alami. Amin. Itu sebabnya Galatia bilang begitu. Ya. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Adalah lebih baik kalau kita mengkoreksi perilaku kehidupan kita supaya kita mengalami kemajuan dalam hidup ini. Kita akan melangkah dari satu tahap ke tahap yang lain.
Kita yang dulunya tidak sabaran sekarang menjadi sabar. Amin. Amin. Saya melihat kemarin waktu ibadah buka puasa, doa pengurapan ya, dan puasa. Luar biasa keluarga ini. Saya kenal pribadi ini dari dulu. Tetapi jangankan sampai di muka orang banyak. Hanya 4 mata saja, pasti sudah tersinggung. Pasti sudah cemberut. Tapi kemarin saya lihat dengan senyum yang tulus mengakui apa yang dikatakan oleh pasangan hidupnya. Kenapa? Karena memang kalau ada yang salah, kalau disampaikan oleh orang-orang yang kita kasihi, itu jauh lebih baik. Sebab Alkitab bilang apa? Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Iya kan? Itu jauh karena akan mengkoreksi saudara dan saya. Itu jauh lebih baik karena akan membetulkan pribadi saudara dan saya. Makanya begini, kalau sesuatu hari ini menimpa saudara dan saya, mari kita cek ombak kembali pada diri kita sendiri. Ya kan? Mari kita koreksi. Pasti ada sesuatu dalam kehidupan diri saudara dan saya yang perlu dibetulkan. Ya, saya ingat semasa waktu saya kecil, ketika bergaul dengan teman-teman, seringkali ada pertengkaran, ya, terkadang bukan seringkali. Dan kalau pulang sampai di rumah, bisa saja biasanya menangis, mengeluh kepada orang tua, kepada ayah saya, entah kalau dia ada di rumah, atau kepada ibu saya yang memang sering di rumah, karena ia adalah ibu rumah tangga tulen, iya kan? Tetapi orang tua saya, ya, tidak mengatakan siapa yang bikin itu, mari kita cari dia orang tua apa siapa tuh, mari kita menghadapi dia. Tidak seperti itu dikatakan oleh orang tua saya. Dia bilang, sudah, kalau bermain baik-baik saja, ya kan? Kalau ada yang salah, bikin betul saja. Sebab semungkin tidak ada asap kalau tidak ada api. Sebab akibat pasti terjadi. Nah, dalam kehidupan saudara dan saya, itu pasti kita koreksi. Ya, makanya hari-hari sampai detik ini, kalaupun ada hal yang terjadi dalam kehidupan saya, dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, cenderung saya kembali kepada hal yang di dalam. Cenderung kembali kepada pembenahan pada diri sendiri dan manajemen usaha yang ada. Kalau itu terjadi hal-hal yang membuat hari ini kita terpuruk. Daripada kita mempersalahkan keadaan, daripada kita mempersalahkan orang lain, sebab kita tidak akan menemukan jalan keluar. Amin. Sebab keadaan tidak selamanya bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita lakukan untuk kendalikan adalah diri kita sendiri. Makanya kalau orang yang beriman, memang kadang-kadang tidak selamanya enak dalam hidupnya. Iya kan? Tidak selalu mengalami yang namanya keadaan yang enak, keadaan yang baik. Tetapi dia akan tetap baik, dia tetap akan enak di tengah situasi-situasi yang tidak baik dan tidak enak dalam hidupnya yang ia hadapi hari ini. Nah, salah satu bagian adalah mari kita koreksi diri. Iya kan? Sebab di dalam koreksi ada banyak hal-hal yang harus kita tahu, kita buang, kita tinggalkan. Ya. Yohanes 15 ayat 2b, di sana dikatakan, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Jadi saudara mungkin hari ini sudah baik, kita mungkin sudah tinggalkan sesuatu yang sebelumnya hari itu kita memulih dan mungkin beratnya, dan hari ini kita sudah tinggalkan, tapi itu belumlah selesai. Karena saudara dan saya terus menuju yang namanya kesempurnaan. Kita masih terus berusaha yang namanya serupa dan segambar dengan Kristus. Maka tidak hanya kita meminta sesuatu yang baik-baik dari Tuhan, tapi kita pun harus berani melepaskan dan meninggalkan sesuatu yang menghambat pertumbuhan kehidupan saudara dan saya secara rohani. Amin. Ada banyak. Karena apa? Tuhan ingin kita menghasilkan buah lebih banyak lagi. Dia ingin supaya perilaku-perilaku baik, buah-buah roh itu hadir dalam kehidupan saudara dan saya secara utuh.
Iya kan? Tidak hanya sabar, tapi tidak bisa kuasai diri. Amin. Tidak hanya murah hati, tapi masih suka marah-marah. Iya kan? Tidak hanya tebarkan kebaikan, tapi masih simpan kesalahan orang lain. Itu harus dibuang, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya pengikisan selalu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu akan kita tahu kalau kita koreksi diri kita sendiri. Amin. Mari kita renungkan baik-baik. Kalau hari ini kita masih punya sikap yang selalu menyalahkan orang lain, masih selalu mempersalahkan keadaan, kita tidak akan pernah tahu siapa kita sesungguhnya dan apa yang harus kita lakukan supaya kita makin hari makin berbuah lebat di dalam Tuhan. Nah, kalau kita bisa mengkoreksi diri, maka pasti Bapak Ibu, kehidupan saudara dan saya pasti akan maju. Kehidupan saudara dan saya pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan saudara dan saya pasti akan menjadi saksi Kristus yang hidup, yang akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Karena itulah tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dia mati, tebus dosa saudara dan saya, dengan tujuan utama mengembalikan rancangan Allah yang semula, yang Dia telah berikan kepada manusia, yaitu segambar dengan Allah, itu rusak karena dosa. Dan tujuan utama yang Dia datang adalah mengembalikan identitas, citra diri Allah yang rusak pada diri manusia untuk kembali serupa dan segambar dengan Kristus. Makanya begini Bapak Ibu, kalau hari ini kita mengalami hal-hal yang belum berubah dalam hidup saudara dan saya, mungkin kita sudah berusaha tapi usaha belum maju-maju. Mungkin kita telah berusaha tapi mungkin pangkat belum naik-naik. Saudara, itu hal yang biasa bagi Tuhan sebenarnya. Sebab Dia rindu kita menjadi bejana-bejana yang indah, yang Dia akan limpahkan, curahkan berkat-berkatnya yang luar biasa, supaya namanya dipermuliakan, bukan dipermalukan. Makanya Dia tahu sikap kita. Dia akan memberikan sesuatu yang kita inginkan, tapi Dia mau kita koreksi diri kita sendiri dulu. Karena waktu Dia curahkan sesuatu yang baik dalam hidup saudara dan saya, Dia ingin saudara dan saya akan mempermuliakan namanya. Saudara dan saya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya kan? Sebab ada orang-orang yang bergumul atas pekerjaan, itu tiap hari, tiap saat, bahkan sampai bisa tidur di gereja, dan apapun yang dilakukan, dia lakukan untuk bagaimana dia mencapai apa yang dia inginkan itu. Tetapi kemudian ada beberapa orang yang ketika mencapai apa yang diinginkan, dia seperti 9 orang yang sakit kusta itu. Iya kan? Cari Tuhan hanya karena keinginan, hanya karena kebutuhannya, hanya karena maunya dia. Iya kan? Makanya waktu sudah ketemu pekerjaan, sudah dapatkan pekerjaan, lalu akhirnya bilang, aduh, waktu sudah lalu, tersita banyak, capek, lelah. Makanya minta nas dulu. Hari ini ketemu saya ibadah dulu. Ya, hari ini nanti minggu berikut sudah. Sabar dulu. Pada Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya, mari kita ingat baik-baik. Tujuannya cuma satu, supaya saudara dan saya semakin mendekatkan diri kepada Dia, bukan semakin menjauh. Karena kalau saudara menjauh, ya, saya ingatkan, dia bisa mengambil hal-hal yang bisa menjauhkan saudara dari Dia. Amin. Amin. Makanya, mari, ya, kita koreksi diri kita. Kalau ada sesuatu yang hari ini kita gumuli, tapi belum kita dapati, karena Tuhan tahu ada hal-hal yang perlu dibetulkan dalam hidup saudara dan saya sebelum Dia curahkan sesuatu berkat yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, supaya kita bisa sempurna, kita harus mendahulukan iman daripada perasaan kita. Ya kan? Persoalan kita adalah terkadang diliputi oleh perasaan, lebih didahulukan oleh perasaan, selalu baper.
ya kan? Terbawa perasaan. Makanya kalau baper akhirnya dibawa ke koper, jadi korban perasaan. Waktu sudah jadi koper pasti masuk dalam bagasi. Ya, bahagia tidak, sedih iya. Ya kan? Artinya yang pernah bahagia lah ya. Karena baperan. Ya kan? Sedikit-sedikit perasaan. Pegang tangan, saya lihat muka, aduh gembala ini cuma lihat orang saja. Saya mau masuk gereja kan. Ya kan? Bisa saja ada orang begitu. Ya, khotbah betul-betul bagus, tapi dibilang aduh susah cerita lain-lain, cuma dosa terus. Yang sebenarnya ada hidup dalam dosa, makanya mau yang mau loncat. Ya kan? Saudara, membangun suatu fondasi rumah pun harus dasarnya kuat. Amin. Dosa itu penghambat. Dosa itu penghalang tangan Tuhan di dalam menolong kehidupan saudara dan mendengarkan seruan kita. Makanya itu harus dihinakan, itu harus disingkirkan, baru berkat Allah dicurahkan. Tanpa itu Bapak Ibu, hanyalah menjadi mimpi di siang bolong. Kalau kita minta berkat sementara dosa masih ditinggalkan, masih tetap ada dalam kehidupan saudara dan saya, makanya ditinggalkan. Nah ini orang suka main dalam perasaan, sedikit-sedikit tersinggung, ya, sedikit-sedikit cengeng, sedikit-sedikit ngambek. Kenapa? Karena perasaan. Iya kan? Padahal Bapak Ibu, ada banyak hal yang seharusnya bisa kita kerjakan, tapi akhirnya kita tidak kerjakan karena kita hanya terbawa perasaan. Ya kan? Bangun pagi-pagi, bagi banyak orang berat. Amin. Bangun pagi-pagi supaya bisa berdoa, menyembah Tuhan, baca Alkitab, supaya rohani ini bertumbuh, supaya iman ini makin kuat. Tapi ada beberapa orang yang bilang, aduh kalau bangun pagi nanti pusing, kalau pagi pusing, nanti siang kerja mengantuk, badan sempit, ya kan? Ini perasaan Bapak Ibu, ya kan? Padahal kalau nonton bola sampai pagi, itu saya main perasaan. Mata menyala, akan mau tutup kopi hitam labrak, mata terbuka. Amin. Ya padahal sangat bisa saja. Tapi kalau bangun pagi untuk doa, untuk menyembah, untuk baca Alkitab, aduh pusing, saya bisa bangun terlalu tempo. Iya kan? Iya. Banyak orang begitu, terbawa perasaan, makanya secara rohani mereka tidak bertumbuh. Iya kan? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan gosip. Bukan tentunya. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi bagaimana iman bisa timbul sementara firman Tuhan tidak pernah baca? Bagaimana iman bisa timbul, iman bisa bertumbuh kalau saya pernah datang di gereja? Bahkan ketika hadir di gereja pun pikiran menerawang ke sana kemari. Sering lihat jam, aduh waktu ini cepat sudah, supaya pulang wiluan pun tanpa ketong rekreasi misalnya. Atau 3 kopi tempatnya untuk isi perut, variasi makanan, karena selama seminggu makan mama pemakanan di rumah misalnya. Ada bisa saja orang yang berpikir begitu. Nah orang-orang seperti ini imannya akan kerdil, ya kan? Hadapi sesuatu pasti berkecil hati, hadapi sesuatu pasti cemas, hadapi sesuatu pasti takut. Karena apa? Iman tidak bertumbuh. Tumbuh dari apa? Dari pendengaran akan firman Allah. Makanya sering-sering saudara dan saya baca Alkitab. Dimanapun saudara berada, saya pikir itu bukan era dulu lagi yang betul malu-malu buka Alkitab, bawa Alkitab. Hari ini ada HP yang bisa kita masukkan aplikasi Alkitab. Yang orang tidak tahu, kita ada sementara baca Alkitab, tapi kita sementara baca dan renungkan firman Tuhan. Amin. Daripada baca, lihat status orang, lihat status mantan, apakah sudah selesai atau belum, karena saya sementara menunggu waktunya yang tepat. Ya kan? Ada orang yang begitu. Makanya ketemu biasa kalau buka usbu, tutup usbu di tempat usaha, kalau dibilang mari kita baca dari kitab Perjanjian Baru, Lukas 16 ayat 10 sampai 13, dong cari di Perjanjian Lama.
Bahkan kadang-kadang setelah wahyu Bunda masih bacakan kembali kata ada di mana. Iya kan? Tapi kalau baca status orang, baca tulisan orang, kadang-kadang OTW saja tahu, on the way. Iya kan? Padahal Alkitab baca, mulut berubah-ubah. Ucap kata salah-salah. Iya kan? Terjadi. Makanya kadang-kadang orang baca Alkitab, HP-nya ada Alkitab, tapi sengaja saja bilang sengaja. Ya, sengaja saja bilang tidak ada karena tidak mau baca. Karena kenapa? Tidak pernah baca. Baca rasa fals. Ya kan? Tapi kalau baca ya WA dari pacar, WA dari teman-teman, ya saya saja sudah tahu itu sayang. Ya kan? Kalau Alkitab tulis mujizat, atau bacakan bisa saja salah. Mujizat. Iya kan? Bisa. Karena ini kebiasaan yang betul tidak bagus. Makanya mari biasakan bangun pagi. Pasti bisa Bapak Ibu. Saya melihat bahwa saudara kita di luar sana di pasar. Itu subuh mereka sudah bangun. Mereka lakukan kegiatan agama mereka. Dan kemudian mereka buka usaha mereka di pagi-pagi hari yang oksigen masih 100%. Karbon dioksida, CO2 masih 0%. Orang masih datang awal belanja. Betul? Ya. Kadang-kadang seperti kupu-kupu malam. Siang jadi malam, malam jadi siang. Makanya mau bangun pagi bagaimana bisa? Ya kan? Ketua baru masuk ke kamar mandi, orang sudah terima ratusan bahkan jutaan rupiah. Ketua belum? Ya kan? Karena ketua merasa begini, aduh bangun tempo ini pusing. Bangun tempo ini belum ada apa-apa. Ya kan? Ini perasaan. Ya kan? Satu hal dari sisi kesehatan, ya, orang yang biasa tidur larut malam akan mudah terkena diabetes, sakit gula itu. Amin. Jadi saya pelajari itu. Makanya gini, HP ini sebenarnya berguna kalau kita manfaatkan dengan baik. Hal apapun di sisi manapun, saudara bisa belajar lewat ini. Makanya kan kalau lihat TikTok, ya kan, jangan kalau lihat orang mau status, dan kalau cerita punya ada di mana, kapan, di mana, dan bikin apa semua di sana. Tapi mari kita lihat hal-hal yang berguna. Orang yang begadang banyak itu rawan kena diabetes, ya kan? Bahkan paginya tubuhnya tidak fit. Orang bisa target 7-8 jam tidur di siang hari, tapi kualitas tubuhnya, fitnya tubuh tidak sama dia tidur di jam 10 sampai bangun jam 5 pagi. Amin. Saya punya ipar di Ambon, saya cermati. Pengusaha besar di sana. Tapi dia jam tidur itu hanya jam 10. Lebih daripada itu selesai. Tapi kalau dia kerja itu dari pagi sampai selesai itu betul-betul fit. Jam 7 pagi itu sudah tempat pekerjaannya. Ya kan? Karena bangunnya sudah jam 5. Tidurnya memang jam 10. Makanya kondisinya tetap fit. Ini orang baru masuk kerja, kaki lainnya semua. Ini ciri-ciri orang yang tidur lah. Apalagi kalau hari ini ibadah. Mata-mata tertutup, amin sebelum amin. Nah itu ciri-ciri orang yang tidur lah. Ya kan? Nah orang-orang begini pasti tidak akan maju dalam kehidupannya. Ya kan? Saya belajar, ya. Saya ingat catatan itu baik. Bahwa orang yang ingin maju dalam hidupnya terlihat dari waktunya. Kalau dia datang awal, itu menunjukkan bahwa dia orang yang ingin maju. Kalau dia datang tepat waktu, itu adalah orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Tapi kalau dia orang yang datang dari belakang, itu adalah orang yang punya banyak alasan. Apapun itu, mau pekerjaan, mau ibadah, itu tipenya. Jangan tersinggung Bapak Ibu. Saya hanya koreksi kita semua saja. Ya kan? Ya. Mari kita cek hari ini kemajuan kita sampai di mana. Saya mengamini pendapat pandangan seperti ini. Orang yang mau maju terlihat dari jam kerjanya, ia akan datang lebih awal.
Orang yang mau maju secara rohani terlihat datangnya awal pada saat jam ibadah belum mulai. Tapi orang yang datang tepat waktu, dia masih hanya menunjukkan bahwa dia orang yang bertanggung jawab. Tetapi kalau dia datang terlambat terus, ini orang ini pasti punya banyak alasan. Istri berganti terlalu lama, anak merengek-rengek, tadi malam tidur lat, pakaian cucian banyak, akhirnya mesti gantung pagi-pagi. Saudara, tipe-tipe ini kita tidak akan maju dalam bidang apapun, ya kan? Makanya saya percaya minggu depan pasti kita akan adalah orang-orang yang belum 5 menit dimulai kita sudah ada semua di tempat ini. Karena kita ingin maju secara rohani, Bapak Ibu, ya kan? Makan saja 1 hari 3 kali, ketong labrak tepat waktu. Masa makanan rohani ketong cuek-cuek yang akan, ya kan? Bisakah ketong seng makan 1 hari 1 kali saja? Bisa ke seng? Pasti seng bisa. Pasti asam lambung naik, ya kan? Poros mulai sakit kiri kanan, ya kan? Itu yang cuma hilang makan siang satu saja. Apalagi 1 hari saya makan, pasti timbul penyakit, ya kan? Nah, makanan rohani pun sama, Bapak Ibu. Kita harus seperti makan rohani. Kita harus bisa isi tiap hari makanan rohani kita. Jangan terbawa dengan perasaan terlalu sibuk, tidak ada waktu. Wah, waktu Tuhan kasih semua sama. 24 jam 1 hari, ya kan? 31 hari 1 bulan, atau 30 1 bulan. 365 atau 366 1 tahun. Sama. Siang 12 jam, malam juga 12 jam. Semua sama. Tapi bagaimana ada orang punya waktu, ada orang yang tidak waktu? Itu cara kita manage waktu saja. Amin. Amin. Kalau sibuk-sibuk tanpa Tuhan, sia-sia. Alkitab bilang sia-sia kamu. Ya, bangun pagi-pagi, kerja sampai larut malam. Tetapi Allah memberikan kepada orang yang dicintainya. Ya kan, kerja keras boleh, itu harus. Tapi jangan lupa Tuhan. Karena ada orang yang punya prinsip kerja kumpul uang supaya tua di masa tua sakit penyakit diobati dengan uang itu. Salah. Iya kan? Kalau model begitu berarti ketemu orang yang pas-pasan, bisa sampai masa tua lah. Iya kan? Tapi yang sebenarnya pelihara kehidupan saudara dan saya adalah Tuhan. Meskipun kita pas-pasan, tapi kalau dalam pemeliharaan Tuhan aman sejahtera. Amin. Makanya jangan main perasaan. Ya, ketika Petrus disuruh Tuhan untuk melebarkan jala, padahal dia sudah semalaman melakukan dan tidak memperoleh hasil tangkapannya, Petrus patuh melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Ya kan? Alkitab mencatat Petrus dan teman-temannya menangkap ikan dengan begitu banyak sampai perahunya hampir tenggelam, sekalipun telah dibagi hasil tangkapannya dengan perahu-perahu yang lain. Tuhan saya mengubah Petrus perahu. Tuhan tidak mengubah jala Petrus. Tuhan juga tidak mengubah danau, bahkan tempatnya yang dia tebarkan. Tapi yang Tuhan ubah adalah hati Petrus. Jangan main perasaan, imani saja apa yang Tuhan katakan. Amin. Petrus lakukan itu dan tangkapannya luar biasa. Padahal waktunya bukanlah waktu yang tepat seorang nelayan menebarkan jala di siang hari. Tapi karena itu perintah Tuhan, hasilnya berlimpah-limpah. Iman melampaui logika. Amin. Dokter angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dokter bilang tidak mungkin disembuhkan, tapi Tuhan bilang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu telah menjadi sembuh. Amin. Makanya begini, kalau sakit jangan pikir aduh tamang ini dulu dia mati tuh sakit begini. Lama-lama akan macam begini, akhirnya dia meninggal. Peta hari ini seperti itu. Iya kan? Ini baper. Ini terbawa perasaan. Ini mendahulukan perasaan daripada iman. Padahal iman bilang penyakit ini, ya lewat firman Tuhan, tidak akan membawa kematian.
Tetapi lewat penyakit ini, nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin hari ini kita putus asa karena orang-orang yang kita kasihi, suami atau istri atau anak-anak, mertua atau menantu tidak kunjung-kunjung berubah dan bertobat dalam hidupnya. Ya kan? Kelihatannya seperti itu. Tinggal jahat, tinggal tidak mau berubah begitu-begitu saja. Tapi iman berkata beda. Jika engkau percaya kepada Yesus, engkau akan diselamatkan. Dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Amin. Keadaan, kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Amin. Situasi hari-hari ini mungkin menggelisahkan. Keadaan memang tidak menentu. Tapi saudara dan saya harus punya iman bahwa Tuhan tetap pelihara saudara dan saya. Usaha dan saudara saya tetap diberkati Tuhan. Firman Tuhan katakan Tuhan akan buat perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Dia akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Jadi yang lain boleh 1.000 boleh rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, tapi saudara dan saya akan tetap menyaksikan dan menonton perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saudara. Kalau kita memiliki iman. Amin. Semalam setelah saya siapkan khotbah, saya nonton satu hal di YouTube, ya. Dia bilang Indonesia itu bohong. Pemerintah itu bohong. Indonesia bukan dalam keadaan baik-baik saja, tetapi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dia nyatakan pengangguran begitu banyak, ya. Inflasi jauh di bawah, daya beli merosot, golongan menengah kebanyakan turun hari ini. Itu fakta yang dia bilang. Tapi begini, kerajaan saudara dan saya yang saya percayai, yaitu kerajaan Allah, tidak akan pernah tergoncangkan. Amin. Dunia bahkan Indonesia boleh goncang, tapi saudara dan saya punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya iman kita harus seperti itu. Supaya apa? Kita tidak main perasaan. Kita tidak melihat kepada keadaan, tapi pada fakta iman bahwa Tuhan pelihara kehidupan saudara dan saya. Selama kita hidup oleh iman, kita tidak akan pernah dikecewakan. Tapi kita akan melihat hal-hal yang dahsyat dan ajaib terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, terakhir, kita bisa sempurna jika kita tetap mau belajar dan berjuang, ya. Karena itu kalau kita menghadapi orang-orang tertentu dalam hidup kita, orang yang buruk perilakunya, orang yang jahat perilakunya, orang yang menyakiti hati kita, orang yang mengecewakan hati kita, jangan kita putus asa, sakit hati, dan kecewa. Melainkan bagaimana kita belajar untuk menghadapi orang-orang yang demikian. Amin. Bagaimana kita minta Tuhan, petunjuknya Tuhan, supaya kita bisa menghadapi orang-orang yang demikian. Sebab Tuhan bisa saja mengizinkan orang-orang yang jelek perilakunya dalam kehidupan saudara dan saya, untuk saudara dan saya belajar, untuk bisa berpengalaman dalam hidup ini, supaya bagaimana bisa menghadapi orang-orang yang demikian, sehingga saudara dan saya bisa tetap bersyukur. Amin. Orang baik bikin saudara dan saya bahagia, ya kan? Orang yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya membuat kenangan kita kepada orang itu melekat seterusnya. Tetapi orang yang buruk perilakunya, orang yang jahat perilakunya, membawa kita, memberi kita pelajaran dan pengalaman dalam hidup ini. Supaya apa? Bagaimana kita menghadapinya dan tidak seperti orang yang demikian. Sehingga dimanapun kita berada, saudara dan saya pasti akan menjadi berkat. Amin. Semua kita, saudara dan saya, mengemban tugas amanat agung. Kita tidak mungkin ada dalam lingkungan gereja terus tanpa pergi keluar menyampaikan berita Injil. Dan kalau di luar sana, pasti orang-orang
yang mungkin saja punya perilaku tidak sama seperti kita di dalam gereja ini. Tetapi bagian kita ini, iya kan? Rampas mereka. Dari apa? Dari apa? Lupa. Atau ngantuk ini. Rampas mereka dari apa? Macam ragu kan? Padahal Bapak Gembala sering ulangi hal-hal ini. Ya kan? Rampas mereka. Bencilah mereka punya pakaian. Tapi nasihati mereka dengan kasih. Ini yang perlu kita lakukan. Iya kan? Kalau kita hanya berdiam dalam gereja, kita ada di lingkungan ini tanpa keluar, Injil tidak akan sampai ke seluruh dunia. Dan Tuhan pasti belum datang. Sebab Alkitab bilang, waktu Injil disampaikan ke seluruh dunia, barulah kedatangan Tuhan yang kedua kali datang. Amin. Saudara ingin Tuhan datang pada kali kedua? Ada yang suka? Ada yang mau? Berarti ada yang belum bertobat. Ya kan? Makanya ada orang takut mati. Dengan mobil jenazah lewat saja, aduh ini sampai suka muka lagi. Rupa-rupanya dong ini mungkin Tuhan panggil. Karena dong punya nama tercatat sebagai panitia Natal bersama di sana. Ya, betul di Jalan Poros itu suka kedengaran hal begitu. Kaget lagi. Ambulans sirine kan beda. Sing lama jenazah mau sirine keluar lagi. Mau dari sana, mau dari sini. Ada satu baru bakubur, satu les sudah. Ya kan? Antrian Bapak Ibu. Tapi begini, kiamat secara umum dan kiamat secara pribadi seharusnya jangan kita takut. Kalau sungguh-sungguh seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Ya kan? Nah itu bisa terjadi kalau keserupaan dengan Kristus hari demi hari kita capai ke sana. Lewat apa? Belajar dan berjuang. Supaya pada akhirnya Bapak Ibu, saudara dan saya akan tetap kuat di setengah situasi apapun yang terjadi hari-hari ini. Ya kan? Kita tidak hanya nyaman bergembira di musim kehidupan yang baik, tapi sekalipun musim kehidupan yang tidak baik pun, kita tetap bergembira, bersyukur, dan nyaman di dalam keadaan yang seperti itu. Sebab Tuhan mau kita harus berbuah di segala musim kehidupan kita. Amin. Amin. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 ayatnya yang terakhir. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara dan saya orang benar, saudara dan saya orang yang beriman, saudara dan saya adalah orang yang dikasihi Tuhan, bukanlah orang-orang yang tanpa masalah dalam kehidupannya. Saudara dan saya pasti mengalami hal itu. Keadaan dunia seperti apapun, saudara dan saya pasti mengalami itu. Tapi satu hal yang ayat ini pesankan kepada saudara dan saya adalah ketika kita berakar di dalam Tuhan, kita tertanam di dalam Tuhan, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun musim tahun kering, saudara dan saya tetap bisa menghasilkan buah. Saudara dan saya tetap hijau daunnya. Saudara dan saya tetap mengalami perubahan dalam hidup ini. Saudara dan saya tetap berdampak bagi banyak orang. Meskipun hari ini kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ya kan? Jangan cuma menyanyi, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tapi tidak pernah berdampak waktu musimnya berubah. Amin. Harus. Ya. Dilarang. Sedang digencar-gencarnya pembangunan di sana dan kita melihat beberapa jemaat yang memang perlu kita berdayakan, kita kembangkan supaya mereka punya ekonomi secara sendiri. Waktu kita mau melihat mereka di sana, saat ini, bahkan beberapa bulan yang lampau, keadaan saudara saya dan istri dengan keadaan usaha bukanlah keadaan yang baik-baik saja.
kami didera oleh kewajiban-kewajiban yang begitu banyak harus kami bayarkan. Dan itu per hari puluhan juta harus kami sampai lepaskan. Pribadi saya dan istri kadang-kadang ketemu bilang begini, bagaimana mungkin keadaan seperti ini ketemu bisa lihat pelayanan seperti sana, sementara di sana itu ibadahnya di orang rumah, di lantainya saja cuma baru semen kasar, dindingnya belum plester, biliknya ada 2 dan tidak ada plafon. Kalau ibadah panasnya minta ampun, ya kan? Tapi kemudian kami ingat firman Tuhan bahwa Dia mau saudara dan saya orang percaya tetap berbuah di segala musim. Mudah kita melakukan hal yang baik pada saat keadaan kita baik-baik saja. Tetapi apakah sebaliknya waktu keadaan kita tidak baik-baik saja, kita bisa melakukan yang baik bagi orang lain? Saya terkadang melihat usaha yang ada, menangis dalam hati. Tanpa terasa pun tetesan air mata keluar. Ini bukan salah Tuhan, tapi ini salah manajemen. Saya tidak pernah sampaikan ini sampai kepada Bapak Gembala pun tidak pernah akan sampaikan. Tapi hari ini saya menyampaikan karena dasarnya firman Tuhan. Saya tidak mau menceritakan kekurangan atau apapun yang kami alami hari-hari ini. Tapi ini mengajarkan saudara dan saya untuk di dalam segala musim kehidupan, saat tahun-tahun kering pun, saudara dan saya tetap daunnya segar, tetap berbuah. Ini yang harus terjadi, Bapak Ibu. Memang hari ini gereja di sana belum terlihat langkah-langkahnya, karena memang sebagai staf pengembalaan, sebagai Bapak Gembala, kita mengetahui keadaan hari ini seperti ini. Tapi saudara, ini tantangan bagi saudara dan saya. Di tahun-tahun kering seperti ini, apakah saudara masih bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan atau tidak? Kemarin dibilang perpuluhan makin hari makin sedikit. Cicilan mobil hampir-hampir tidak terbayar, cicilan mobil gereja. Mari Bapak Ibu, janda yang memberikan sesuatu di bait Allah, itu dia memberi dengan segala kekurangannya. Dan Tuhan sangat menghargai. Masakan hari-hari ini, saudara dan saya masih bisa makan. Saudara dan saya masih bisa pakai, masih bisa bekerja. Masa rumah Tuhan, saudara dan saya tidak terbersih hati, sekecil apapun kita sumbang. Amin. Jangan bikin muka malas dulu. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Makanya gini, dilarang. Kami tidak pusing. Pulang balik itu ongkos mobil aja. Tambah makan minum tanpa kasih orang yang bawa mobil. Bahkan kadang-kadang di sana ada jemaat yang datang dari Cilebar pulang, harus mereka kita lihat uang minyak dan segala macam. Bisa 1 juta habis dalam satu pelayanan. Padahal kita membutuhkan jutaan untuk angsuran misalnya. Tapi saya percaya, kalau kita berakar di dalam Tuhan, kita tertanam, kita andalkan Tuhan, kita tetap akan hijau daunnya. Kita akan tetap berbuah. Meskipun di tahun kering, meskipun di saat-saat yang tidak baik-baik saja. Kalau saya dan istri bisa melakukan yang demikian, saya percaya saudara pun bisa melakukan hal yang demikian. Dan hari ini Bapak Ibu, apa yang kami alami beberapa bulan yang lampau, sejak bulan Februari, saat ini berangsur-angsur selesai. Memang tidak ada materialnya di dalam, tapi segala beban-beban sudah hampir selesai. Dan saya percaya, inilah kehidupan orang benar. Kebangkitannya melebihi kejatuhannya. Artinya saudara dan saya bisa saja jatuh. Saudara dan saya punya usaha mungkin saja bisa menurun. Tapi di dalam Tuhan, kita akan terus bangkit dan terus bangkit melebihi kejatuhan kita. Dan saya percaya 2 kali akan terjadi atas hidup kehidupan saudara, usaha saya dan saudara dalam kehidupan kita mengiringi Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari pelayan kembali ke depan.
Dan semua kita renungkan firman Tuhan ini dan kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah selesai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi Roh Kudus akan selalu mengingatkan setiap kita bahwa iman pasti bisa menjadikan hidup kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Melalui iman, kehidupan saudara dan saya pasti akan sempurna seperti mau Bapaknya dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu marilah kita melakukan segala sesuatu dengan iman, mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yakini ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa mencapai target tujuan akhir Tuhan bagi hidup saudara dan saya, yaitu menjadi sempurna, serupa dan segambar dengan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan tinggal selama-lamanya dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga pada akhirnya waktu Yesus datang pada kali yang kedua, Ia menemukan iman pada diri saudara dan saya. Sebab sesungguhnya itulah yang Dia cari pada saat kedatangannya pada kali yang kedua. Berkat-berkat yang lain, kesembuhan, hanyalah bonus yang kita nikmati saat ini, yang pada akhirnya kita akan tinggalkan. Tetapi keselamatan jiwa, itulah yang terpenting. Sebab Alkitab berkata, apa gunanya seseorang memiliki seisi dunia ini kalau ia kehilangan nyawanya? Saya percaya semua kita di tempat ini menginginkan nyawa, jiwa, keselamatan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, biarlah dalam hidup-hidup hari-hari kami ini, kami jalani dengan iman yang kokoh kepada-Mu Bapa, sehingga walaupun bumi ini tergoncang, tapi kerajaan Allah yang tidak tergoncang itu akan memelihara kehidupan saudara dan saya sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan dari kekal hingga kekal. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saatnya kami akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kami memberi dengan sukacita, sebab kami sadar semuanya datangnya daripada Tuhan. Dan pasti pelipat gandaan itu terjadi dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan persembahan kita. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku ada padamu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, wujudku tak terhentikan, Roh yang memberi penghiburan. Akan ku ikut salibmu, cukuplah kasih sayang-Mu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku.
ibadah kita. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Bapa yang luar biasa, yang sangat mengerti dan memahami kehidupan kami setiap saat. Sebabnya Engkau datang lewat firman-Mu untuk mengingatkan kami semua, supaya dalam keadaan apapun kami harus memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami telah beribadahkan Tuhan dan kami percaya ada janji dalam ibadah itu, yaitu roti makanan telah diberkati, air minuman telah diberkati. Tuhan akan menjauhkan kami dari segala wabah, virus, sakit, penyakit, bahkan kecelakaan yang mendatangkan maut. Tuhan akan halaukan dalam kehidupan kami. Kami tetap Tuhan Yesus terlindung, sehingga firman-Mu digenapi 1000 boleh rebah di sisi kiri kami, 10.000 di sisi kanan kami. Itu tidak akan menimpa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan bukan hal ini terjadi bagi kami saja, tapi semua orang yang kami kasihi dan saat ini berpisah dengan kami, yang saat ini karena pekerjaan, karena tugas mereka terpisah dengan kami. Tapi kami percaya berkat yang sama pun itu mereka alami. Bapak, ajar kami semua untuk kami tidak lalai di dalam beribadahkan Tuhan, karena kami percaya ini perintah untuk kami harus beribadahkan Tuhan. Dan kami percaya orang yang beribadah pasti Tuhan buat perbedaan dengan orang yang tidak beribadah. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Dan kami tak berdoa bagi Indonesia hari ini tepat Tuhan. Pelantikan Presiden kami Tuhan, Prabowo dan Pak Gibran Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa supaya keamanan tetap terjaga sampai selesai Tuhan. Pelantikan dan sampai Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk tanggal 20 Maret Tuhan, pemilihan gubernur se-Indonesia, wali kota se-Indonesia, bupati se-Indonesia. Kami berdoa khusus untuk tempat di mana kami berada. Tuhan, 5 paslon yang ada, Tuhan semua terbaik. Namun kami berdoa dalam nama Yesus, dari yang terbaik biar Tuhan akan pilih salah satu. Dan kami percaya Tuhan taruh di hati kami semua, di pikiran kami semua, yang sungguh-sungguh Tuhan kami mengambil keputusan karena Tuhan yang taruh di hati kami, untuk kami memilih salah satu dari 5 paslon yang ada, sehingga dapat memimpin Tuhan kabupaten ini dengan dasar takut akan Tuhan. Dasar Tuhan Yesus mereka senantiasa Tuhan bergerak bukan dengan kekuatan kemampuan mereka, tapi mereka mengandalkan Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa supaya mereka yang terpilih benar-benar Tuhan Yesus bisa menjadi alat Tuhan untuk bisa membawa berkat yang besar bagi kepulauan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa bagi Gubernur Maluku. Kami berdoa dalam nama Yesus, pun Tuhan tarik hati kami yang sudah punya hak untuk memilih. Tidak ada satupun Tuhan yang tidak memilih Tuhan, tapi semua kami Tuhan benar-benar mau memilih. Dan kami tahu Tuhan yang terbaik yang kami harus terpilih untuk pimpin Maluku ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus sudah berdoa dan mengucap syukur. Sebentar kami akan pulang Tuhan, tinggalkan tempat ini. Namun sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini, hamba berdoa bagi semua umat Tuhan, apapun pekerjaan mereka, baik nelayan, buru-buru kasar, bahkan petani, apapun Tuhan, pengusaha kecil besar Tuhan, bahkan wira swasta yang lain, apapun yang mereka kerjakan, TNI, Polri, pegawai, dan juga Tuhan pegawai honor yang ada. Bahkan kami berdoa untuk ibu-ibu rumah tangga yang ada, apapun pekerjaan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan jadikan semuanya berhasil, nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih, yang sakit kami percaya telah disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan yang memerlukan Tuhan pertolongan Tuhan Yesus, bantuan-bantuan doa kami menyertai mereka. Yang dalam keadaan Tuhan lemah, dalam keadaan sakit, kami percaya doa kami telah kami sampaikan, dan kami percaya Tuhanlah menjadi jawaban yang tepat bagi mereka menerima kesembuhan. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, lalu dengan iman engkau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Apa mohon kami berkat ini turun atas kami semua. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami terima berkat ini. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Sebelum Bapak Ibu sekalian pulang, saya akan menyampaikan jadwal ibadah dalam sepekan. Namun sebelumnya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama-sama dengan kami. Kalau ada dalam kasih Tuhan, silakan berdiri. Tidak ada? Baik. Jadwal ibadah dalam sepekan dimulai pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024. Ada menara doa anak bersama GSM yang dilaksanakan di ruang menara doa gereja pada pukul 17.30 atau setengah 7 atau setengah 6 sore. Dan dilanjutkan pada pukul 7 malam ada menara doa remaja. Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 ada menara doa KPA yang dilaksanakan di gereja pada pukul 7 malam. Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 ada ibadah wanita Betel Indonesia atau Women Breakthrough. Kali ini bertempat di rumah Ibu Putri Lapi dengan alamat Aspol. Ibadah dilaksanakan pada pukul 6 sore. Hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 ada ibadah komsel. Kali ini akan dilaksanakan komsel gabungan yang dilaksanakan di gereja pada pukul 7 malam. Hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 ada ibadah remaja atau teens yang dilaksanakan di gereja pada pukul 5 sore. Hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 ada doa puasa yang dilaksanakan di gereja pada pukul 12 siang dan pada pukul 7 malam ada ibadah youth atau pemuda. Hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 ibadah raya tetap dilaksanakan 2 kali pada pukul 8 pagi dan pada pukul 10 pagi, dan pada pukul 9 pagi bertepatan dengan ibadah raya ada ibadah anak yang bertempat di pastori gereja. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Ibadah kita telah selesai dan saya kembalikan Bapak Ibu ke rumah masing-masing yang ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.